semua umatku akan masuk surga. Amin. Bapak dan Ibu sekalian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak sekali kenikmatan yang saat ini setiap saat kita nikmati, terutama apa yang disebut oleh para ulama kita sebagai Allah, nikmat yang paling agung, yaitu nikmat iman, nikmat Islam. Inilah penyelamat kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita titipan iman pada hati kita. Tidak semua manusia yang diciptakan Allah di dunia ini dapat titipan dan anugerah iman. Kita salah satunya. Oleh karenanya, karena sifatnya titipan, tugas kita sederhana sebetulnya. Kita menjaga titipan itu. Ketika Allah kemudian berhadapan dengan kita menanyakan titipannya, titipan itu masih ada. Jadi tugas kita secara sederhana dalam kehidupan itu, bagaimana titipan iman dalam hati kita itu akan tetap ada ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat kita meninggal dunia. Sesederhana itu. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan iman itu kepada kita semua, Allah kemudian menjadikan keberadaan iman kita pada saat menghadap Allah itu satu-satunya faktor penyebab keselamatan kita dalam kehidupan yang akan. Sehingga nikmat yang besar ini, subhanallah, ini merupakan sesuatu yang tidak bisa dinilai. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita di majelis ini, dengan aktifnya kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satunya dengan aktivitas hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan sebagai wasilah bagi kita untuk menguatkan iman kita. Kenikmatan kedua adalah nikmat ukhuwah. Alhamdulillah kita dipersaudarakan dengan iman di sini, dipersaudarakan dengan kampung halaman di sana, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala insyaallah menyatukan kita bukan dengan ikatan yang lain, tapi terutama adalah ikatan ukhuwah, ikatan iman. Ini kenikmatan yang luar biasa. Dalam hal tugas saya sering keliling ke Papua, ke NTB, ke negeri-negeri yang minus kaum muslimin. Kaum muslimin di sana saudara kita untuk dapat berhimpun sesama muslim itu benar luar biasa, sulit sekali. Dan alhamdulillah kita dianugerahi Allah Subhanahu wa Ta'ala kesempatan untuk hadir bersilaturahmi dengan saudara yang berseiman. Dan kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sejatinya iman itulah yang mempersaudarakan manusia. Allah menyebutkan innamal mu'minuna ikhwah. Kalau kita belajar di pondok itu, kata-kata innama itu berbeda dengan iman. Kalau iman artinya sesungguhnya. Kalau innama sesungguhnya hanyalah litahsis, untuk mengkhususkan. Kalau Allah menyebutkan sesungguhnya yang bersaudara hanyalah mukmin, maka selain orang mukmin sejatinya bukan saudara. Meskipun dia kakak kandung kita, adik kandung kita, bapak kandung kita, ibu kandung kita, sejatinya menurut Al-Quran ayat 10, innamal mu'minuna ikhwatun. Kalau tidak ada iman, maka dia bukan saudara. Tidak berhak mewarisi kalau salah satunya meninggal. Tidak boleh menjadi wali pernikahan, dan nanti di akhirat menjadi musuh kita, bukan saudara kita. Sehingga Profesor Dr. Abdullah Nasrullah menyebutkan, la imana illa bil ukhuwah wa la ukhuwata illa bil iman. Tidak ada iman kecuali harus melahirkan rasa persaudaraan, dan tidak ada ukhuwah kecuali landasannya adalah iman. Maka tidak ada ukhuwah bisnisnya. Apa ukhuwah bisnisnya? Ukhuwah bersaudara karena masalah fulus, fikih, masalah bisnis. Boleh bermuamalah, tapi ukhuwah sejatinya harus dibangun dengan landasan iman. Itulah kenapa teks selanjutnya ketika Allah menyebutkan innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum, maka damaikanlah, perbaikilah hubungan di antara kaum muslimin. Kita banyak perbedaan insyaallah. Tapi kalau kita fokus dengan perbedaan, itu bukan islah bainal mukmin, bukan memperbaiki hubungan sesama mukmin, tapi memecah belah hubungan itu. Saya yakin sebelum kita duduk di satu ruangan itu, perbedaan kita banyak. Baik perbedaan dalam ibadah yang kecil-kecil maupun perbedaan pendapat, apalagi dan lain sebagainya. Tapi kata seorang ulama dikatakan yang dimaksud ukhuwah adalah antar tabitul qulub bil ibadatil aqidah. Antar tabitul qulub yang bersatu adalah hati. Mungkin pendapatnya berbeda-beda, mungkin pilihan politiknya berbeda-beda, tapi antar tabitul qulub hatinya bersatu.
bersama. Dan yang zikirnya adalah beribadah akidah dengan kata. Sehingga Bapak Ibu sekalian, nikmat ukhuwah ini juga harus kita syukuri dengan cara kita fokus pada kesamaan kita. Karena banyak orang yang saling mengendapi kaum muslimin itu dengan perbedaan-perbedaan yang ada itu berpecah belah. Ada perbedaan tapi masih jauh lebih banyak kesamaan-kesamaan kita. Insya Allah sekali lagi, kalau kita bersaudara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia, itu artinya Allah menginginkan kita bersaudara, bertetangga, hidup bersama di kehidupan yang abadi di surga. Insya Allah. Kenikmatan selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian, hadirnya di tempat ini. Mudah-mudahan ada pahala itikafnya, ada pahala untuk ilmunya, ada pahala silaturahimnya, ada pahala mahabbah kepada Rasulnya. Dan semua itu karena Allah memberikan dua kenikmatan. Pertama waktu luang, dan kedua adalah kesehatan. Dan kata Rasulullah, wasihah wal faragh, sehat dan waktu luang itu dua nikmat yang sering kita lupa. Kita doakan ketua panitia kita yang saat ini sedang duduk sakit, Bapak dan Ibu sekalian, SUD di sana asli di DKI sebagainya, penuh rumah sakit, jauh lebih penuh ketimbang kamar-kamar hotel yang ada di kota saya. Tapi kesadaran tentang nikmat sakit, nikmat sehat itu jauh lebih dirasakan oleh mereka yang sedang duduk sakit ketimbang kita. Banyak yang kita yang sehat juga saat ini, tapi kemudian kesehatan kita melupakan satu nikmat, melupakan kita akan nikmat sehat itu sendiri. Oleh karenanya, jangan dapat Allah Subhanahu wa Ta'ala saat ini saya mengajak saya dan kita semua kita syukuri nikmat sehat ini. Dan syukurnya adalah apa yang dikatakan ulama. Syukur itu adalah istiqmalul nikmat fit ta'at di ziyadatil nikmat. Yang dimaksud dengan syukur itu adalah istiqmalul nikmat, mendayagunakan semua nikmat fit ta'at dalam ketaatan di ziyadatil nikmat. Nanti kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala tambahkan nikmat. Ini masyarakat saat ini, nikmat uang saat ini, insya Allah alhamdulillah kita sudah memanfaatkan ladang ketaatan datang kepada sini. Dan mudah-mudahan dengan wasilah majelis ini Allah Subhanahu wa Ta'ala tambahkan kesehatan kepada kita semua. Bapak dan Ibu sekalian, majelis ini terbuka dengan waktu dan bersama sekalian. Subhanallah, suara yang luar biasa. Dan kata Rasulullah SAW, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an was-salim. Bacalah Al-Quran karena dia akan datang pada hari kiamat syafi'an li ashabi, pertolongan kepada sahabat-sahabatnya. Jadi nanti di pengadilan Allah itu hampir sama dengan pengadilan dunia. Ada saksi yang meringankan, ada saksi yang memberatkan. Dan salah satu saksi itu adalah Al-Quran. Kata semua Al-Quran hujjatul laka aw 'alaika. Dan Al-Quran itu bisa menjadi hujjah, saksi yang meringankan kita di pengadilan Allah, aw 'alaika, atau saksi yang memberatkan. Salah satunya dengan apa yang disampaikan oleh Ustaz sekalian kali, tilawatul Quran itu menjadikan satu wasilah bagi kita untuk menjadi ashabul Quran, sehingga Al-Quran nanti datang kepada Allah syafi'an li ashabi, memberikan pertolongan, saksi yang meringankan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini sampai berapa ya? Sampai pesan satu ya. Baik. Maulid Nabi, kalau kita lihat tema subhanallah ya, dengan memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita melarang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada dua kata kunci di sini Bapak sekalian. Pertama adalah akhlak. Akhlak itu ada beberapa kata yang serupa dengan kata akhlak. Khaliq, pencipta, makhluk yang menciptakan, akhlak. Akhlak itu berarti adalah kumpulan perilaku yang harus dilakukan oleh makhluk kita sebagai makhluk, tapi tata nilai aturan perilaku itu dikehendaki oleh Al-Khaliq sang pencipta. Sehingga perbedaan antara akhlak dan etika itu pada standar nilainya. Kalau akhlak, standar diberi akhlak atau tidaknya itu aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Tapi kalau etika tergantung kebiasaan. Jadi kalau di sana di Sumatera Barat seseorang sudah
hebat. Etika itu sekali lagi tolak ukurnya adalah menurut kebiasaan dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Tapi akhlak itu bukan biasa. Kita disebut berakhlakul karimah ketika memenuhi standar nilai perilaku yang perilakunya itu sesuai dengan nilai-nilai yang diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga akhlak di sini adalah bagaimana semua perilaku kehidupan kita itu menuju semua kita kepada apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Cuma definisi akhlak itu juga harus kita pahami. Akhlak itu bukan perilaku, tapi perilaku yang sudah mendarah-daging, perilaku yang sudah menjadi habit dan kebiasaan kita. Kalau ibu-ibu jalan pas musim mangga, lewat di pohon mangga ada buah mangga jatuh ke kepala ibu. Yang pertama kali ibu ucapkan apa? Itu apa? Enggak dipikir dulu, enggak dibiarkan dulu, sesuatu yang otomatis. Kalau kita makan bersama, ada yang bismillah makan dengan tangan kanan, ada yang langsung tangan kanan masuk, tangan kiri masuk. Sesuatu yang tidak direkayasa itu apa? Sesuatu yang sudah menjadi struktur pribadi kita yang kemudian keluar secara otomatis tanpa direkayasa, tanpa dibuat-buat. Itu apa? Jadi kalau seseorang berakhlakul karimah sesuai dengan contoh Rasul, maka kepribadian Rasul yang baik itu telah diduplikasi, diinternalisasi, dibiasakan sehingga menjadi sesuatu yang otomatis keluar dengan sendiri. Cara makannya, cara minumnya, cara jalannya, cara tidurnya, dan lain sebagainya. Nah, sehingga betul kata Pak Budi tadi, Wakil Ketua Panitia, bahwa untuk mendapatkan perilaku yang sesuai akhlak Rasulullah, pertama kali yang harus kita lakukan adalah memahami bagaimana Rasulullah SAW menjalankan hidup. Apa yang dimaksud Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan apa yang saat ini dilakukan oleh sebagian besar kaum muslimin terutama di Indonesia di Banten ini, itu menurut saya ada 3 manfaat, ada 3 maksud yang mudah-mudahan tiga-tiganya ini di malam ini kita dapatkan, insyaallah. Yang pertama, Maulid Nabi adalah izharul mahabbah atau binamul mahabbah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita izhar, menampakkan kecintaan kita atau membina, membangun, menumbuhkan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, memotivasi diri kita untuk terdorong semampu kita mengikuti teladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia itu. Dan yang ketiga, Maulid Nabi min sya'airil Islam. Ini bagian dari syiar Islam yang harus kemudian kita tambahkan kepada masyarakat. Yang pertama, Bapak dan Ibu sekalian, izharul mahabbah, menampakkan mahabbah kita kepada Rasulullah SAW, yang dengannya mudah-mudahan Allah tanamkan rasa cinta dalam hati kita kepada Rasulullah SAW. Karena rasa cinta kepada Rasulullah SAW itu merupakan suatu jaminan dari Rasul sendiri, bukan di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita dikumpulkan dengan beliau di sini. Saya ingin cerita sebuah hadis riwayat oleh Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pelayan Rasulullah SAW. Pada saat itu kata Anas, Rasulullah sedang berkumpul dengan para sahabatnya menceritakan tentang alamat sa'ah, tanda-tanda kiamat. Ada sahabat yang nangis, ada yang merenung karena takut dengan dahsyatnya kiamat. Tiba-tiba kemudian ada orang Arab berdiri dan mengatakan, "Ya Rasulullah, mata sa'ah." Wahai Rasulullah, dari tadi ngomongin tentang kiamat, kapan jadwalnya? Jadwal kiamatnya kapan? Rasulullah SAW tidak tahu kiamat. Sehingga Rasulullah SAW balik bertanya kepada orang tadi, "Ma'atan adalah apa yang telah engkau siapkan untuk menghadapi kiamat itu, Pak?" Si Arab baru tadi jujur, sungguh dirinya tapi beliau pada yang jujur. "Ya Rasulullah, demi Allah, saya tidak menyiapkan pahala yang banyak. Pahala sholat saya biasa saja, pahala puasa saya apalagi, pahala sedekah saya biasa saja. Tapi wallahi kata beliau, saya mencintai Allah dan Rasul." Apa jawaban Rasul? Riwayat Bukhari menyebutkan, "Anta ma'aman ahbab." Engkau akan
akan dikumpulkan oleh Allah bersama orang yang engkau cintai. Di riwayat Muslim dikatakan al-mar'u ma'a man ahab, manusia itu akan dikumpulkan dalam akhirat dengan orang-orang yang dicintai. Jadi barangkali Bapak dan Ibu sekalian mengatakan pahala sholat sedikit, mungkin hanya yang wajib itu saja, puasanya juga mungkin di Ramadan saja, sholatnya juga mungkin sedikit dan lain sebagainya. Tapi dia mencintai Allah dan Rasulnya, dan Rasulullah menyebutkan anda man ahbabta, engkau akan dikumpulkan dengan yang dicintai, yaitu Rasulullah SAW. Anas bin Malik menyebutkan yang riwayat di sini, saya sangat bahagia mendengarkan perkataan Rasul, karena saya tidak bisa beribadah sebagaimana Rasulullah ibadah. Saya tidak bisa mencontoh ibadah yang luar biasa, ibadah yang Umar, Utsman, Ali dan sahabat-sahabat utama yang luar biasa. Ibadah saya sendiri, tapi saya ingin dikumpulkan bersama Rasul dan para sahabat mulia itu di surga. Dan saya optimis ketika mendengar Rasulullah SAW menyebutkan anda ma'aman ahbabta, karena saya mencintai Rasul, mencintai Abu Bakar, mencintai Umar dan lain sebagainya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan dengan penuh kecintaan kepada Rasulullah SAW, Allah menakdirkan kita menjadi tetangga beliau di surga. Amin ya rabbal alamin. Belum lagi ada sebuah hadis riwayat Tirmidzi dari Anas bin Malik juga, Rasulullah menyebutkan man ahya sunnati faqad ahabbani, faman ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku berarti dia mencintai. Barang siapa yang mencintaiku maka dia ma'i fil jannah, akan bersamaku di surga. Ini yang pertama, memupuk kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Dan rahasia cinta itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta itu amalan hati dan pemilik hati kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita berharap mudah-mudahan dengan wasilah meminta di malam ini Allah menanamkan rasa cinta kepada Rasulullah SAW dan menjadikan Rasulullah SAW sebagai sentra idola kita dalam kehidupan kita. Yang kedua, Bapak dan Ibu sekalian, memotivasi, mendorong kita untuk berusaha meneladani akhlak Rasul. Karena kalau kita mencintai Nabi, mengagumi Nabi, mengidolakan Nabi, salah satu bentuk paling hebat dari mengidolakan, mencintai, mengagumi adalah menirunya. Kalau ada pengusaha sukses dulu, ini orang Padang, seorang pengusaha sukses, kita kagum kepada itu. Salah satu bentuk kekaguman yang paling bagus adalah dengan meneladani dia bagaimana cara bisnis. Ada seorang politisi hebat misalnya, katakanlah Pak Yandri, Pak Wali Kota atau Pak Tommy Alfanto. Cara mengagumi kita adalah bagaimana melihat perilaku politiknya. Demikian juga ketika kita mengagumi Rasul, meneladani Rasul, salah satunya bentuknya adalah ittiba'u Rasul, mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam semampu kita. Dan tidak ada satu orang pun di dunia yang ketika kita ikuti gaya dan cara hidupnya itu ada keutamaan yang besar kecuali Rasulullah SAW. Sehebat apapun tokoh di dunia ini selain beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita mengikutinya tidak ada pahala langsung yang besar. Hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ketika kita meniru kehidupannya itu ada pahala yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala langsung diberikan kepada kita semua. Belum lagi kalau kita melihat Al-Quran Karim, Bapak dan Ibu sekalian, ada banyak hal fadilah keutamaan kalau kita berusaha mengikuti Rasulullah SAW. Misalnya, yang pertama, tapi ibu biasanya kaji ini, nanti dibuka di surat Al-Imran surat 3 ayat 31. Biasanya kita mengaku mencintai Allah, mahabbatullah. Tapi di ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan satu syarat bahwa cinta kita kepada Allah akan berbalas kecintaan Allah kepada kita ketika syarat ini dipenuhi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian mengaku mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku, ikutilah Rasul maksudnya. Taatilah. Baik kemudian yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Jadi syarat berbalas cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ketika ada upaya dari kita Bapak dan Ibu sekalian, semampu kita meneladani Rasulullah SAW. Kalau tidak ada upaya itu, maka pengakuan kita bahwa kita mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala
Yang kedua kepada kita sekalian, nanti lihat lagi surat An-Nisa sudah 4 ayat 65 ini redaksinya agak mengerikan. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan nama dirinya sendiri. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. An-Nisa ayat 65. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka demi Allah, fala wa rabbika, demi Tuhanmu kata Allah Subhanahu wa taala, la yu'minuna, tidak beriman seseorang hatta yuhaqqimuka, sampai mereka menjadikan engkau wahai Muhammad sebagai hakim fima syajara bainahum, terhadap perselisihan di antara mereka, urusan-urusan masalah-masalah di antara mereka. Summa la yajidu fi anfusihim harajan, kemudian atas putusan Rasul itu tidak ada dalam hati mereka keberatan. Mimma qadaita, atas keputusanmu, wa yusallimu taslima, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, Allah menggunakan kalimat sumpah. Kalau demi Allah, demi Tuhan tidak beriman, para mufassir mengatakan bukan tidak beriman beriman, bukan full minal iman, tapi tidak sempurna iman seseorang. Kalau misalkan masalah-masalah kita itu kemudian diadukan kepada Rasulullah dulu ketika Rasulullah itu, Rasulullah membuat keputusan, kemudian tidak ridho menerima keputusan itu. Kalau hari ini kita baca itu dalam sunnah-sunnah Rasul, dalam hadis Rasul, ada sebuah sunnah Rasul, ada aturan Rasul, ada larangan Rasul, kemudian ada dalam hati kita penolakan, maka kata sunnah Allah Subhanahu wa taala, wa rabbika la yu'minun, dia tidak sempurna iman itu. Jadi sekali lagi, upaya kita untuk mengikuti petunjuk Rasul, taat kepada Rasulullah SAW, meneladani perilaku Rasul adalah bukti kesempurnaan iman. Yang ketiga,